Jadi $10 kamu dapat $8 kalau kalah. Kurang lebih akan seperti itu. Wow. Tapi saya tidak. Kalau satu hari yang main $100.000, dalam sehari bisa dapat $80.000. $80.000 US. Gimana nggak cepet jadi sultan Belum kalau kayak selesai, Pak. 90% dan. Wih, 90%. Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Terima kasih diundang, sehat luar biasa. Kita gara-gara Bro Rian ini ya, kita sekarang udah lewat 11 episode. 11 episode. Gila ya, nggak rasa. Dan ini episode ke-12. Iya, Pak. Jadi kita mencerdaskan secara financial. Saya nggak nyangka ya, ternyata video kita ini ditonton sampai 500.000 view. Iya. Wah, berarti literasi finansial kita orang Indonesia ini semoga bisa meningkat gara-gara channel Success Before 30. Dan kedatangan narsum kita yang luar biasa. Hari ini kita mau bahas apa ini? Ya, kita seru banget ini ya. Dan kita nggak terasa udah 11 episode, dan ini episode ke-12. Sekarang kita mau bahas yang lagi rame. Lagi rame ini yang binary option. Nah, jadi binary option ini lagi heboh sekarang. Ya. Tapi setelah yang satu ini. Welcome to Success Before 30 Level Up Podcast. Brother, kita bahas ya. Binary option itu pernah ditawarin nggak sih? Binary option pernah ditawarin? Pernah ditawarin jadi influencernya kah? Atau brand ambassadornya kah? Atau afiliatornya kah? Bahasa sekarang, saya bingung ini. Karena saya banyak tamu datang ke podcast saya. Netizen itu lapor, Pak, ini gini, ini gitu. Saya bingung. Saya harus tanya sama pakarnya. Sekitar 3-4 tahun yang lalu, beberapa ya, boleh dibilang bukan beberapa sih, semua yang hari ini kita kenal sebagai platform binary options itu sudah menghubungi tim saya. Minta mungkin ya misalnya kayak endorse, habis itu di IG atau di YouTube, atau ya ada juga yang menawarkan kemitraan jangka panjang. Kemitraan jangka panjang. Dan kemitraan jangka panjang ya afiliator itu sendiri. Oh, jadi afiliator. Jadi afiliator. Ya itu memang sudah ditawarkan dari 3-4 tahun yang lalu. Sejak lebih tepatnya adalah sebelum heboh yang pertama kali ada iklan dia pakai di villa, lalu kelihatan dia kaya karena melakukan begitu gampang. Yang rambutnya kayak sapu lidi itu ya. itu saya jutaan orang tidak menyadari. Ya. Sebelum dari itu saya sudah ditawarin. Udah ditawarin. Terus ya pada waktu saya ditawarkan itu ya biasa loh, saya tanya ini apa barangnya. Oke, saya lihat loh kok kayaknya ini kayak trading forex ya, saya bilang ya. Saya buka, oh kok gampang banget gitu ya, cuma dipencet 1-2 menit naik, menang. Kalau misalnya kita tinggal tebak arah Pak sebenarnya. Jadi kalau tebak arah. Jadi harga kan namanya harga kan bisa naik bisa turun. Kita cuma tinggal bilang, oke, saya mulai sekarang sampai 1 menit ke depan, kalau saya bilang naik dan beneran naik, dapat duit. Kalau pas saya bilang ini bakal turun nih, saya pencet turun dan 2 menit kemudian atau 1 menit kemudian turun, saya juga dapat duit. Kalau sebaliknya? Ya kalah. Oh, berarti ini cuma tebak-tebakan? Tebak aja. Jadi misalnya kita lihat aja sekarang apapun gitu ya, lagi gerakan. Oke, naik. Ya udah mulai dari detik kata saya bilang naik sampai dengan 1 menit ke depan, 2 menit ke depan. Kita bisa pilih ya. Apakah 1 menit, 2 menit, 1 jam, 2 jam, bahkan bisa 23 jam gitu ya. Kita bilang naik dan beneran di ujungnya itu adalah kita lebih tinggi daripada kondisi saat kita pencet. Untung. Bentar. Ini kan kayak zaman dahulu itu tebak-tebakan kartu gitu ya. Ini as atau king gitu contohnya. Betul. Atau judi bola deh yang paling gampang. Betul. Tim A, tim B. Tim A, tim B. Ganjil genap. Ini MU lawan Inter Milan menang siapa contohnya. Ya. Fur berapa gitu ya. Nggak di fur. Nggak di fur. Kalau ini kan atas bawah. Tapi akan muncul seperti fur-furannya itu adalah ketika ternyata walaupun saya pilih dan benar. Misal saya bilang naik. Oke, kalau saya naik pasang $3. Naik, saya nggak dapat $3. Saya dapatnya 2, sekian, 2,5, 2,6. Udah dipotong. Nah, 0,3-nya ya 0,3, 0,4 fee. Kalau misalnya kita di bola kan namanya K-nya kan. K-nya berapa? Nah. Oke. Ya kayak gitu Pak. Jadi miripnya sama
judi kali. Nah, sebentar, ini menarik. Nah, ini kan sekarang saya kalau baca berita, saya sih nggak mau asal baca judul ya. Iya. Oh iya, orang Indonesia ini kan suka baca judul. Iya. Terus disimpulkan dari judul. Iya, oke. Ya, orang Indonesia begitu, ya kan? Nggak dilihat dulu konten dan isinya. Iya. Kalau channel Success Before 30 memang judulnya kadang-kadang agak nyeleneh. Yes. Tapi kontennya saya jamin edukasinya pasti bagus. Oke. Mencerdaskan. Oke. Nah, kalau di pasaran, sekarang komisi afiliator yang lagi rame ini 70%. Oh, karena memasarkan ya? Iya. Oh iya. Nah, terus Bro Rian pernah ditawarin sampai berapa persen? Oh, oke. Sebenarnya kan yang namanya mempromosikan sesuatu lalu dapat komisi atas apa yang kita pasarin, sebenarnya semuanya wajar ya. Wajar. Ya, misalnya kita ada memasarkan sesuatu lalu saya kalau misalnya orang laku, kamu dapat misal 20%, kan gitu ya. Orang laku loh, kata kuncinya kan orang laku. Iya. Oke. Nah, di binary ini menarik waktu saya ditawarkan. Saya ditawarin pertama kali 60%. 60%? Lebih kecil ya? Contoh. Kayak tadi itu misalkan jangan $3 bingung, $10 aja. Misalkan kita pasang $10. Iya. Komisinya kalau menang nggak dapat apa-apa afiliatornya. Oke, ya. Kalau yang kalah Dikasih. maka $10 itu kali 60%. Nah, ini dia. Saya juga tanya dong. Oke, saya dikasih 60% dari apa? Kalau misalnya kita punya mindset ya, dari transaksi dong. Saya semakin sering orang transaksi, maka misalnya kan ada komisi tuh. Betul. Misalkan 10, tadi kan $3. $3 itu kan perusahaan dapat 0,5. 0,5-nya itu mungkin dikasih ke kita 60%. Bayangan saya kayak gitu. Ternyata Nggak begitu. Gimana? Jawabannya adalah kalau dari nanti ada yang loss, kamu dapat. Ada yang loss, kita dapat loh. Kan dia misalkan $10, salah tebak tuh. Kan dia loss dong. Salah tebak. $10-nya itu dapat 60%. Langsung kita 60%. Kalau berdasarkan penjelasannya ya. Jadi boleh di. Pernah nyoba nggak? Nggak pernah. Nggak nyoba. Enggak, karena menurut saya begini. Kalau yang namanya kerjasama, afiliasi itu kan saya harus pelajari kontraknya dulu. Betul. Saya tanya dong. Disclaimer-nya dipelajari dulu. Betul, karena kita kan mau memasarkan. Saya tentunya sebelum memasarkan juga harus memahami produk dan memahami syarat ketentuan bagi saya sebagai pemasar kan. Teliti sebelum membeli. Iya, nah itu saya tanya, 60% dari mana? 60% itu saya bayarkan dari omset. Oke, saya mau pelajari. Tapi kalau sudah langsung dari loss, nanti dulu saya bilang. Jadi kalau dia untung, saya nggak dapat apa-apa. Nggak. Tapi kalau dari orangnya loss, saya dapat. Iya, jadi kalau misalnya orang pasang salah, kamu dapat 60%-nya. Berarti ngarepin orang salah dong? Secara nggak langsung. Ngarepin orang kalah dong? Secara nggak langsung. Makanya banyak orang marah-marah karena ini. Secara langsung. Orang kalau udah Makanya Indonesia ribut ini. jadi rame. Indonesia nggak punya kasino sih. Akhirnya kembali lagi ke sana. Sekarang, Akhirnya ini kayak judi yang baru ya. saya belum selesai, Pak. 60% saya tolak. Datang lagi 70% deh. 70. Oke. Kayaknya rayuannya kurang maut. Iya, dia berpikir karena masalah itu. Nah, Berpikir terus? tapi pertama adalah karena regulasi. Karena binary options itu pada 4 tahun yang lalu tidak ada regulasinya dan regulasinya masuk ke dalam regulasi perjudian. Iya. 4 tahun yang lalu. Dan jelas dilarang dong di Indonesia. Bisa teman-teman ini bisa cek di Wikipedia. Oke. Bisa dicek. Per hari ini perjalanannya tuh lifetime. Bukannya selalu live ya. Ada ya perjalanan. Habis setelah 70 datang lagi 80 deh. Nah, 80 saya bilang. 80%. 80 saya bilang. Udah pokoknya. Jadi $10 kamu dapat $8 kalau kalah. Kurang lebih akan seperti itu. Wow. Tapi saya tidak. Kalau satu hari yang main $100.000, dalam sehari bisa dapat $80.000. $80.000. Gimana nggak cepet jadi sultan Belum kalau kayak selesai, Pak. 90% dapat. Wih, 90%. Betul. Gila. Jadi terakhir itu, sayangnya dia ini bentuknya by phone ya. Kalau untuk penulisan penawarannya ada, tapi untuk offering persentasenya dia nggak tulis. Itu ke tim saya. Sampai hari ini tanggalnya masih ada. PIC-nya masih ada. 90% bilang, pokoknya 100% pun tidak. Saya bilang ke tim saya. Jadi untuk yang kayak begini, semua tipikal sama, tolak. Alasannya bukan masalah persentasenya, tapi masalahnya adalah marketnya itu tidak diregulasi di Indonesia. Jadi waktu itu unsur dasar penolakan saya adalah
Karena ini lisensinya tidak diregulasi di Indonesia. Dan yang kedua, di dunia juga masuknya komisi perjudian. Masuk di komisi perjudian. Sedangkan di beberapa negara perjudian itu legal. Di beberapa negara perjudian legal. Indonesia ilegal. Iya, jadi double itu ilegal. problem ya. Jadi double ilegal. Sudah ilegal, mainkan pula di Indonesia. Nah, ya itu. Ngambil duitnya rakyat Indonesia. Secara nggak langsung. Paham. Nah, itulah yang jadinya akhirnya Bro Rian menolak mentah-mentah gitu ya. Enggak, saya nggak mau. Nah, beberapa kali buat edukasi moneter. Oke. Sekarang kalau Bro Rian kan wajar. Sering pembicara tetap OJK. Aduh. Ya. Bukunya pun sudah lebih dari 20. Dan Bro Rian ini termasuk orang yang sangat cermat teliti sebelum membeli. Sering dengan waktu. Orang Indonesia itu kalau disuruh baca syarat dan ketentuan berlaku, cuma dilewati. Dan yang terakhir, submit. Nggak pernah mau baca. Baca pun dia juga nggak ngerti. Yang penting yang tahu iming-imingnya ada beberapa influencer atau afiliator. Gua cuan ini, trading bareng gua cuan ini. Cuan terus. Nah, orang Indonesia ini kan panas. Nggak dilihat regulasinya, nggak dilihat disclaimer-nya. Tapi seperti kayak gitu. Dan akhirnya korban banyak. Dan ujung-ujungnya yang saya dengar ya, saya nggak pernah ketemu sama langsung, saya dengar para afiliator itu pun juga nggak kenal dengan pemilik platform. Iya, kemungkinan enggak. Karena pemilik platformnya, CEO-nya siapa? Ada ngomong nggak di situ? Nggak tahu, Pak. Nah, itu dia. Jadi akhirnya si afiliator ini juga mungkin tergiur komisi, tapi dia juga merasa cuan, dia testimoni. Terus orang-orang kan nggak selalu, ini kan hukum probabilitas, yes or no aja. Kalau perjudian itu besar dan kecil gitu, nebak-nebak, kalah dan menang. Nah, masalahnya ini kan prosentasenya orang Indonesia itu kalau judi ya, kalau menang pengen lebih, kalau kalah pengen balikin modal. Kalau kalah pasang lebih banyak lagi. Pasang lebih banyak, dan akhirnya tambah hancur kan. Nah, istilahnya dia modalnya 1 juta. Dia kalah nih, dia usaha kejar gimana caranya untuk balikin sejutanya. Betul. Kalau menang nggak mau berhenti. Ya. Nah, kalau main judi kan begitu. Ya. Kira-kira psikologis yang sama, ya, hampir sama seperti binary option ini ya. Ya. Kurang lebih kayak gitu ya. Iya. Jadi banyak yang tanya saya begini, loh, memang salah ya dengan platform ini? Nggak salah sih. Cuma pertama unfair. Satu ya, kalau kita lihat platform-platform binary menyatakan adalah bla 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 investing. Ini bukan investing platform loh. Investing? Ya, coba dicari aja sekarang, Pak. Ada katanya ya? Ada investing, trading platform. Trading? Ini bukan trading platform, ini bukan investing platform. Tapi not investing and trading? Bukan, ini adalah gambling? Betting gitu. Harusnya akan nggak menjadi suatu hal yang salah. Tulis saja seperti orang terang-terangan ya? Ya, sports betting kan, Pak? Iya, sport betting. www.bet.com gitu ya? Betul. Jadi kalau misalnya pertama kalah ya kalah gitu. Iya, pertama kali hal yang salah. Maka afiliator ini nomor 2 menurut saya. Bukan artinya bela afiliator juga. Iya. Pertama adalah jadi nggak sepenuhnya salah afiliator ya? Afiliator jadi salah karena udah memasarkan. Saya yakin dia juga nggak menang. Saya yakin dia juga nggak menang. Dia juga nggak menang. Tapi dia mungkin janjian di belakang. Tolong yang rugi-rugi disilang-silangin. Kenapa? Sesuatu yang tidak diregulasi secara ketat, biasanya akan bisa dilakukan banyak manipulasi. Saya bisa bikin syarat, loh Pak, saya pernah terjadi. Jangan bicara mengenai binary. Di zaman yang lalu, saya pernah itu untuk forex pun. Pernah ada orang yang menjadi trainer forex. Dia pernah minta loh kepada salah satu broker, dan ada broker yang menyetujui. Saya kalau yang tradingnya yang rugi-rugi, tolong dihapus. Biar apa? Biar saya bisa ngajar, biar kelihatan saya jago. Biar kelihatan jago, nggak pernah kalah. Ya, kalau di tempat trading forex yang benar, nggak bakal berani, nggak mau. Kenapa? Kalau itu dilakukan tindakan manipulasi kan? Jelas. Nah, ini kalau yang nggak ada regulasinya dan ini adanya di tempat seperti binary, siapa yang mau bertanggungjawabkan? Satu, orang platformnya saja sudah punya itikat membuat salah. Penyesatan itu. Menyesatkan. Berarti kalau afiliatornya juga mau meminta suatu kegiatan yang menyesatkan, pasti bakal disetujui. Orang dari awalnya niatnya juga sudah niatnya udah nipu gitu. Udah niatnya memang berbohong. Nggak bener. Ini bukan trading platform. Tulis aja financial betting, boleh kok. Boleh ya. Boleh, nggak ada yang salah. Tapi berani nggak nulis begitu? Indonesia jelas nggak berani.
Oh, di Indonesia langsung terlarang. Langsung terlarang. Tapi banyak kok iklan-iklan judi bola. Mungkin jarang main ke googling atau apa gitu, terus nggak sengaja masuk. Orang Indonesia diem-diem banyak gitu. Banyak kok. Gitu. Tapi dia jelas-jelas tahu kalau dia lagi ngebet. Betting. Ah itu mending fair-fairan ngomong dong. Saya setuju itu. Dan kalau yang namanya betting, nanti kalau misalnya afiliatornya mau dapat dari rugi dari untung itu nggak apa. Fair. Dia udah tahu resikonya kok. Pasang togel Ya. itu juga sama. Itu yang pakai bandara Singapura, bandara apa? Betul. Saya tahu. Saya mengerti. Selasa, Jumat, Tahu saya ngerti. Senin, Kamis gitu. Iya, betul. Bukan salah ya kan, tapi ketika kita menawarkan seseorang Yap. di mana ini bukan sebagai platform trading, Bukan trading, bukan Dan- investing, iya ini adalah platform betting. jelas. Namanya adalah binary option. Binary Oh. option ini namanya juga yang lebih memang punya etikat yang lebih jelek lagi, Pak. Orang jadi salah paham. Juga ada namanya binary options, bukan binary option tapi adalah options US market. Option US market. Options US market. Mhm. Jadi ini benar-benar berusaha looks alike. Looks alike dengan industri keuangan, looks alike dengan sebuah instrumen derivatif namanya adalah options US market. Oh. Jadi seolah-olah, jadi dia bersembunyi di balik kata option itu tadi. Di balik kata option. Ini menarik. Nah, jadi gini brother. Ya. Kalau jadi trading itu pasti bisa loss dong, bisa kalah juga dong. Ya kan? Nggak always win kan? Oh iya. Nah, jadi kalau Bro Rian ada kelas nggak? Misalkan gitu. Oke, jadi kalau bicara mengenai belajar trading sendiri, Pak. Trading itu misalnya kita harus tentukan dulu tradingnya trading apa. Saya mau trading saham, oke. Saya mau trading forex gitu. Tapi kalau misalnya relate dengan apa yang hari ini kan binary option itu mirip sekali katanya seperti forex katanya. Ya, kita belajar forex dengan benar. Misalnya kalau misalnya sama saya setiap hari Rabu itu ada live trading setiap jam 7. Bersama apa? Okta Investama Berjangka. Okta Investama Berjangka. Itu udah Okta itu Investama Berjangka. Kok iklannya banyak sih? Tapi Okta Investama Berjangka itu oke ya? Itu diatur di Indonesia, regulasi Bapepti. Ada Bapeptinya ya? Iya, Sudah ada regulasi. ada. Murni perdagangan berjangka ya? Murni perdagangan. Murni trading ya? Trading derivatif Oke. forex komoditi. Kalau mau ikut kelasnya hari apa? Join aja untuk live trading setiap hari Rabu jam 7 malam di kanal YouTube di RF Channel. Itu kita RF Channel ya? live sama-sama, kita belajar di sana step by step kalau mau trading. Kita nggak ngajarin betting di situ dan kita kalau mau invest oke lah bisa. Tapi ada strategi yang agak sedikit berbeda untuk menggunakan pasar forex, komoditi dan indeks ini dengan untuk trading dan investing agak sedikit berbeda caranya. Kalau caranya Pak Rian ini kan mungkin bagi banyak orang itu terkesan kayak membosankan. Tapi kalau influencer atau afiliator ini trading bareng, hari ini signal, cuan, itu Indonesia suka yang begituan. Ya. Nah, kalau Pak Rian hari Rabu nggak ngomong kayak gitu ya? Iya, kita belajarnya kan kita kalau misalnya sebenarnya apa yang dilakukan influencer ya, ada beberapa videonya dikirim ke saya. Apa yang dia lakukan itu melakukan analisis teknikal. Betul, bisa dilakukan. Tapi binary option itu tidak bisa dilakukan seperti itu. Kenapa? Karena ilmunya nggak kepake. Lebih banyak menggunakan teori judi di sini lebih dipakai. Jadi kalau misalnya kita mau pakai, sebenarnya kan orang kalau trading forex juga bisa berjudi, bisa. Tapi sikapnya aja tebak-tebakan. Pasarnya enggak. Nah, yang lebih menarik lagi dari saya ya. Dalam jangka yang terbatas dan pendek Pak, dan ditentukan 1 menit, 3 menit, 10 menit, 15, 20 menit. Itu namanya adalah market dalam short run. Jadi market dalam dalam waktu yang singkat. Ada satu penelitian dan memenangkan Nobel tahun 2013 namanya lah Eugene Fama. Dia menyatakan bahwa market dalam jangka pendek itu adalah random. Jadi boleh dibilang orang yang melakukan tebak-tebakan jangka pendek, ya lu random, nggak bisa ditentukan kemenangannya. Jadi kalau ada orang yang berpikir bahwa dia bisa menebak market dengan benar dalam jangka pendek dan merasa bisa untung terus, boleh ambil Nobel 2023. Jadi ajukan Nobel. Ajukan Nobel ya? Iya, siapa tahu teorinya ternyata benar dan bisa menguntungkan. Kalau zaman dulu filmnya namanya God of Gambler. Bro, ini kayaknya menarik banget diskusi kita. Tapi kita harus segera akhiri episode 12. Karena kita akan bahas lebih dalam lagi soal binary option di episode berikutnya. Jadi check this out, sahabat SCB30. Saya percaya sangat menarik dengan apa yang tadi disampaikan oleh
Bro Ryan Filbert. Saya yakin kita akan diskusi lebih dalam lagi tentang binary option. Tadi kita ngobrol soal Nobel. Gila, jadi sampai God of Gambler. Kita sampai ketemu di episode berikutnya. Salam hebat, luar biasa.